Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radinaldi Muhammad dengan NIM 2019610254 dari kelas manajemen 3E, nomor absen 28. Jadi, saya akan menjelaskan pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Sebelum lanjut ke topik bahasan kita, yaitu pertumbuhan dari perekonomian Indonesia saat ini, saya akan memberitahu apa itu resesi. Menurut Wikipedia, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Apa sih hubungan resesi dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, tidak lain tidak bukan, sekarang kondisi perekonomian di Indonesia sedang mengalami resesi. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2020 mencatatkan kontraksi atau minus 3,49% secara tahunan. Artinya, dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan produk domestik bruto mencatatkan pertumbuhan negatif. Sebelumnya pada kuartal kedua di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5,32%. Jadi tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini sedikit lebih membaik sebenarnya dibanding kuartal kedua di tahun 2020. Walaupun hanya selisih sedikit. Penyebab terjadinya resesi di Indonesia adalah, ya betul sekali, itu disebabkan karena virus COVID-19. Indonesia memiliki tingkat infeksi yang paling tinggi bahkan di wilayah ASEAN, dan nomor 2 di wilayah Asia setelah India. Kondisi ini membuat pemerintah sempat melakukan PSBB mulai awal April. Kemudian setelah sempat dilonggarkan, PSBB Jilid 2 kembali diterapkan di ibu kota Jakarta selama 4 minggu mulai pertengahan September, lantaran kenaikan kasus COVID-19 yang pesat. Kendati bertujuan menekan penyebaran virus, pembatasan ini berdampak pada perlambatan perekonomian. Imbasnya dunia usaha menjadi terpukul dari berbagai sektor. Sisi permintaan dan produksi juga ikut turun. Hal ini membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi bahkan terpaksa gulung tikar. Salah satu yang banyak dilakukan adalah pengurangan beban tenaga kerja, mulai dari pemangkasan jam kerja sampai PHK. Salah satu perusahaan yang terkena imbas dari resesi ini adalah pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang. Mereka melakukan pemutusan hubungan kerja atas 1.800 karyawannya. Laporan itu diterima langsung oleh Disnaker Kabupaten Tangerang. For your information, pemerintah telah mengumumkan secara resmi bahwa perekonomian Indonesia telah jatuh ke dalam jurang resesi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi, ternyata, kondisi ini adalah yang pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir sejak krisis keuangan Asia pada tahun 98 lalu. Dengan kata lain, ya, kita telah memecahkan rekor kita sendiri. Fun fact, meskipun Indonesia sedang mengalami kondisi resesi ekonomi, tetapi rupiah terus menguat loh. Nilai tukar rupiah menguat 1,27% di posisi 14.380.000 per dolar US. Paling perkasa di Asia. Mengutip Bloomberg, yen Jepang hanya menguat 0,27%, dolar Hong Kong 0,02%, dolar Singapura 0,28%, dolar Taiwan 0,25%, won Korea Selatan 0,82%, peso Filipina 0,16%, rupiah India 0,48%,
Yuan Tiongkok 0,42%, Ringgit Malaysia 0,33%, dan Baht Thailand hanya 0,34%. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semoga perekonomian di Indonesia lekas membaik, semoga pandemi di Indonesia ini juga segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.